Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini berjumpa lagi ya dengan Ibu dalam kegiatan pembelajaran sejarah peminatan. Sebelum masuk materi, Ibu ingatkan kalian terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir daring yang telah Ibu share di grup WhatsApp ini ya. Nah, kemarin Ibu sudah nge-share materinya. Kalian sudah baca ya? Nah, oke, sebelum masuk materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan gambar, PowerPoint, dan kegiatan diskusi. Baik anak-anak, kita kemarin sudah belajar mengenai materi berpikir sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru yaitu materi tentang sumber sejarah. Nah, sebelum Ibu paparkan materinya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian berkunjung ke situs-situs sejarah? Dan apa yang kalian dapatkan dari kunjungan ke situs-situs tersebut? Sekarang Ibu ingin menanyakan beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan di grup kelas ini. Tolong dijawab ya anak-anak. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar-gambar tersebut, anak-anak? Informasi yang saya dapatkan dari gambar 3 adalah kita bisa mendapatkan informasi tentang data-data penting. Nah, di sini juga dapat ditarik pengertiannya bahwa apa itu sumber sejarah. Nah, pengertian sumber sejarah adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Informasi yang diperoleh dari sumber sejarah diantaranya yang pertama, keterangan sekitar apa yang terjadi. Terus yang kedua, siapa pelakunya. Dan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang selanjutnya adalah kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Nak Febi. Apakah semua benda tinggalan masa lalu dapat dikatakan sebagai sumber sejarah? Tidak ya, bahwa tidak semua benda tinggalan masa lalu itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Hanya benda-benda yang menyimpan informasi-informasi penting saja yang dikatakan sebagai sumber sejarah. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok. Silakan kalian berdiskusi menurut tema yang telah Ibu bagi. Yang pertama itu kelompok 1 mengenai sumber tertulis, kelompok 2 sumber lisan, kelompok 3 sumber benda, dan yang keempat, kelompok 4 itu adalah sumber rekaman. Oke, waktunya berdiskusi. Silahkan perwakilan dari kelompok 1. Ada yang bisa mewakili untuk memaparkan hasil diskusinya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta Kusuma Widi, perwakilan dari kelompok 1 hasil diskusi. Sumber tertulis merupakan sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contoh sumber sejarah tertulis dapat berupa prasasti maupun catatan harian. Terima kasih. Saya Nurul Musyafira, perwakilan kelompok 3 menanggapi contoh sumber tertulis diantaranya
Satu, dokumen pemerintah. Di dalam dokumen pemerintah biasanya dimuat keputusan-keputusan berita-berita, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa-peristiwa, laporan tahunan, laporan data statistik, pernyataan pemerintah, dan sebagainya. Dua, notulen rapat. Notulen rapat adalah catatan-catatan yang berisi tentang hal-hal yang menjadi materi penting dalam pembicaraan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Pengertian dari sumber lisan. Sumber lisan yaitu keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Sumber lisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan menambahkan sedikit tentang contoh sumber sejarah lisan. Contoh sumber sejarah lisan ialah seorang anggota Legium Veteran Republik Indonesia atau LVRI yang pernah ikut serangan umum menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain. Apa yang dialami dan dilihat serta yang dilakukannya merupakan penuturan lisan atau sumber lisan yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah. Cara memperolehnya yaitu dengan melalui teknik wawancara kepada pelaku atau saksi sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi semua kelompok sudah presentasi dan masing-masing kelompok sudah saling menanggapi. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau mewakili menyimpulkan? Silahkan. Dari materi yang telah kita pelajari, kita bisa tahu apa saja sumber sejarah itu. Dan kita bisa belajar dan menyadari bahwa kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita punya tugas untuk menjaga kelestarian sumber-sumber sejarah tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Yuni Nur Afni. Bagus sekali kesimpulannya. Ibu di sini menguatkan bahwa kesimpulan pada KBM hari ini adalah karena kita sudah mempelajari materi mengenai sumber sejarah ini, kegiatan selanjutnya adalah penilaian, dan nanti Ibu akan bagikan link tes tertulis berupa 5 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan soal-soal tersebut dengan seksama. Terus kemudian untuk tugas keterampilan, Ibu berikan tugas portofolio berupa mengidentifikasi atau menemukan sumber-sumber sejarah yang ada di lingkungan kalian. Terus kemudian foto apa yang ada di lingkungan kalian tersebut, narasikan, dan kemudian kemukakan upaya kalian untuk melestarikan sumber sejarah tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke depan, kita akan belajar mengenai penelitian sejarah. Kalian silakan pelajari materi tersebut terlebih dahulu. Karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.